Oke, melanjutkan yang tadi. Sengaja videonya saya potong dulu karena eh, biar nggak terlalu panjang. Sedikit-sedikit aja. Eh, Lanjutkan yang tadi itu tentang masa bodoh ya, masa bodoh. Jadi setiap saat kita itu tak pernah lepas dari hal-hal yang menarik perhatian kita, dari hal biasa sampai yang istimewa gitu. Namun jika kita berikan perhatian lebih, justru melelahkan kita sendiri. Maka kemudian disinilah kita terapkan sikap masa bodoh tadi. Jadi menerapkan masa bodoh itu pada sesuatu yang tidak penting gitu, yang tidak penting. Kemudian eh, ketika kita memberikan perhatian lebih, memikirkannya gitu, maka waktu dan energi kita itu terkuras begitu saja gitu. Jadi konsep masa bodoh itu memang terdengar konyol gitu, terdengar konyol. Tapi maksud si Mark Manson itu adalah bagaimana ketika kemudian kita memberikan perhatian lebih bukan pada hal eh, yang tidak penting tadi, tapi berikanlah hanya kepada hal-hal yang memang penting dalam mencapai tujuan kita. Apalagi ya, di buku tersebut, membahas tentang kebahagiaan. Jadi kemudian kebahagiaan itu berasal dari memecahkan masalah, ada disebutkan di buku tersebut. Jadi ada semacam kenikmatan ketika kita mempunyai masalah, dan kita mampu melewatinya dan mampu menyelesaikannya. Di situ ada semacam kebahagiaan atau semacam eh, hal-hal yang, wah ini kayaknya alhamdulillah bisa melewati hal itu gitu. Kan masalah itu kan datang silih berganti. Kalaupun saja kita menghindari masalah, yang ada malah eh, yang ada malah apa ya, malah menambah masalah gitu, malah nambah lah gitu. Jadi emang pelajarannya jadi ya udahlah dihadapi aja lah gitu, kayak gitu di buku tersebut gitu. Jadi kayak insight-nya seperti itu gitu. Biasanya kan masalah itu datang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan diri kita gitu. Dan masalah itu tiba melatih kekuatan diri kita juga gitu kan. Anggap saja bahwa masalah adalah soal gitu kan. Masalah adalah soal, dan persoalan itu membutuhkan jawaban, begitu kan? Ada soal, ada jawaban gitu. Masalah itu soal dan membutuhkan sebuah jawaban. Kemudian jawaban kita itu bagaimana kita meresponnya gitu kan. Dan dari meresponnya itu ada dua cara menurut si Mark Manson dalam buku itu. Ada yang proaktif, ada yang reaktif gitu. Jadi antara proaktif dan reaktif mungkin bisa bisa dibedakan lah antara dua hal itu gitu. Ya, semoga kita termasuk yang proaktif gitu. Jadi berpikir sebelum bertindak dan tidak dikendalikan oleh setiap keadaan. Kemudian di sana juga dibahas tentang waktu ntar mati mau dikenal sebagai apa gitu. Ada itu di bukunya pas bagian akhir itu, pas bagian akhir. Jadi keterbatasan waktu tentu semua orang itu eh, tahu lah gitu. Tapi banyak emang yang tertipu, terlena oleh gemerlap dunia panah, asik kayak dunia panah. Waktu itu emang banyak sekali waktu luangnya gitu ya. Kayak yang kita jalani juga sama seperti itulah gitu. Duh ya Allah, banyak banget jedanya nih. Perkataan Imam Hasan Al Basri itu mengatakan bahwa
ia mengatakan bahwa wahai manusia gitu ya, itu menurut Imam Hasan Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari ya, tatkala satu hari itu hilang maka akan hilang pula sebagian darimu. Jadi pentingnya memanfaatkan waktu gitu. Jadi insight-nya lari ke sana gitu. Ada cukup ada kaitannya juga gitu dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri dari buku si Mark Manson gitu. Jadi bagi kita mungkin sudah saatnya lah memilih peduli kepada sesuatu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai mengalihkan perhatian kita jadi hanya ditujukan kepada Islam yang mulia ini gitu, untuk melanjutkan kembali ke kehidupan dunia Islam. Ya contohnya seperti dakwah gitu dan ketaatan lainnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nasihat dari Imam Syafi'i itu ya, jadi agar kita terus berjalan gitu. Jadi, teruslah berjalan melewati tantangannya gitu. Dan untuk menguatkannya itu ya tidak ada cara lain selain kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jika kau telah berada di jalan Allah, melesatlah dengan kencang gitu kan. Jika sulit maka tetaplah berlari meski langkahmu kecil berselang gitu. Jadi bila engkau lelah maka berjalanlah menghela lapang gitu. Menghela lapang itu kayak apa ya, kayak gitulah. Dan bila semua itu tak mampu kau lakukan, tetaplah maju meski harus merangkak nyalang. Bahasanya tinggi banget di Imam Syafi'i ya gitu. Dan jangan pernah sekalipun berbalik ke belakang. Jadi kalau udah ada di jalan Allah gitu, udah ada di jalan ketaatan, udah jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Maksud belakang itu mungkin hal-hal yang mengalihkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya cukup itu aja. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak jedanya juga. Wow. Bentar dah.